Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke pertemuan keempat. Sebelum kita mulai ke pertemuan 4 ini, marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menugaskan kepada kalian untuk menonton Tanah Air Beta, sebuah film, dan itu direfleksikan ke dalam Pancasila. Nah, saya akan bahas sedikit bahwa kita tahu ya dalam film tersebut menggambarkan yang pertama persatuan, cinta tanah air, dan satu lagi di sana juga terdapat banyak kritik sosial. Di antaranya kritik sosial mengenai kesenjangan yang banyak terjadi, yang masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya kesenjangan infrastruktur yang ada di negara kita, di mana biasanya provinsi-provinsi terluar itu Indonesia itu kurang mendapat perhatian. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ya, kita akan mulai. Selanjutnya adalah periode pengusulan Pancasila. Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Muchtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik mengenai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam pergerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Ada dua faktor yang mendorong adanya gerakan Perhimpunan Indonesia. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu umumnya bangsa Asia menghadapi imperialisme barat, sehingga mendorong bangkitnya nasionalisme. Yang kedua adanya faktor internal, yaitu ada perasaan tidak puas, penderitaan, kesedihan yang dialami masyarakat Indonesia atas penindasan kolonial Belanda. Nah, untuk menghadapi rasa tidak puas dan penderitaan serta kesedihan tersebut, mereka melakukan gerakan-gerakan perlawanan. Awalnya gerakan perlawanan seperti yang kita tahu ya dilakukan oleh masing-masing daerah. Misalnya ada perlawanan di Jawa, ada perlawanan di daerah Sumatera, ada perlawanan di daerah Kalimantan, dan ternyata gagal. Karena apa? Mereka menyadari bahwa ternyata kalau kita melakukan perlawanan secara yang bersifat kedaerahan itu belum atau tidak mampu mengusir penjajah, maka mereka berinisiatif untuk melakukan pergerakan yang menggabungkan antar berbagai unsur yang sifatnya tidak kedaerahan lagi, namun sifatnya bersifat nasional. Jadi mereka menyadari bahwa selama ini kegagalan melawan penjajah itu karena belum ada rasa persatuan yang menjadi latar belakang pergerakan mereka. Nah, dengan seperti itu mereka akhirnya mengadakan pergerakan nasional dengan ditandai adanya organisasi-organisasi modern. Misalnya kalau kita tahu ada Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Indisi Partai, dan Muhammadiyah. Selanjutnya adalah periode pengusulan Pancasila. Organisasi persiapan kemerdekaan pertama yaitu BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat yang didampingi dua orang ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Iji Baguse. Nah, BPUPKI ini pertama kali melaksanakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang bertempat di Jakarta. Nah, sidang tersebut materi utamanya adalah membicarakan mengenai calon dasar negara. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi,
kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Serta yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Nah, jadi hal terpenting yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang tadi dinamakan dengan Piagam Jakarta. Nah, pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah periode pengesahan Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu awalnya dimulai dari dicetuskan proklamasi kemerdekaan dulu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Mohatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator yang dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik gitu. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari yang semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Selanjutnya adalah pasca proklamasi. Yang pertama adalah dibentuknya PPKI. PPKI tadi dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, PPKI itu semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang. Sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional, tapi atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Di antaranya anggotanya adalah Ki Hajar Dewantoro, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, terus ada Wiranata Kusuma. Nah, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945 dan mengangkat Soekarno sebagai presiden, Mohatta sebagai wakil presiden, serta membentuk komite nasional. Lalu sidang lagi pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi, membentuk komite nasional daerah, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, dan membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sidang selanjutnya tanggal 22 Agustus 1945 yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat.
Selanjutnya adalah rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejarah bangsa Indonesia juga pernah mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI yang dulu itu ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tuntutan ini ditanggapi secara arif dan bijaksana oleh para pendiri negara, sehingga menjadi perubahan yang telah disepakati, yaitu dihapusnya kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia.